Kalau misalnya suami itu mau mabit, nggak boleh sama istrinya. Karena acaranya besok ya besok datangnya, nggak boleh mabit. Sedih nggak kalau begitu? Sedih ya? Berarti kan program-program pembentukan ruhiyah individu nggak ada. Padahal malamnya kan ada nasihat-nasihat. Kenapa terjadi seperti itu? Itu ternyata faktornya banyak sekali. Nanti saya sebutkan beberapa yang penting poin-poinnya. Yang pertama, tidak sepaham antara suami dan istri tentang masalah perjuangan ini. Suami ini, saya anggap suami ini baik semua, nggak ada yang memanfaatkan. Jadi dikiranya suami keluar rumah itu main. Padahal ketika keluar rumah itu, selain mencari nafkah, dia mencari ilmu, mencari wawasan, pengetahuan. Tapi apa? Istri nggak memahami ke situ. Tahu-tahu pokoknya berangkat pagi pulang malam. Atau ketika dia cari nafkah dari pagi kemudian sampai sore, keluar lagi padahal untuk likok cari ilmu, dianggapnya main, dolan. Itu namanya nggak sepaham. Masya Allah, ini ngeri kalau sudah seperti itu. Kenapa tidak sepaham seperti itu? Sebabnya juga banyak. Karena suami tidak pernah mentransfer ilmu sejak awal. Yang kedua, diantaranya adalah suami ini tidak memperhatikan keadaan rumah. Jadi pokoknya dia egois. Saya kan sedang dalam perjuangan, saya sedang dalam dakwah, sehingga istri tidak diperhatikan. Ini sangat berbahaya. Kenapa kok kajian walimah itu? Ya karena memang sangat penting agar istri ini tidak menjadi penghalang bagi suami dalam melakukan dakwah dan jihad. Solusinya bagaimana kalau seperti itu? Yang pertama, diajak ngaji. Ya, solusinya istri ini ngaji. Kalau memang tidak boleh ngaji, silahkan para suami mentransfer ilmunya. Itu pun tetap ada kendala. Kalau suami tidak bermasalah dengan istri dan masih dipercaya sama istri. Karena ada juga suami itu yang tidak dipercaya sama istri. Ketika dia nyampaikan sebuah kebenaran pun istri nggak percaya. Kenapa ya? Karena memang perilakunya tidak bisa dipercaya. Ini yang banyak terjadi. Apa yang dinasihatkan tidak diperhatikan. Makanya jadilah seorang suami yang betul-betul dipercaya. Dan kalau sudah dipercaya, jangan berkhianat. Ini menyangkut banyak hal. Sekali berkhianat, semua kebenaran yang muncul dari suami ini sulit untuk bisa dipercaya. Di tim dakwah itu saya sering memberi nasihat lah. Saya termasuk antum ini sudah dipercaya umat. Jadi kalau sudah dipercaya umat, jangan sekali-kali menjadikan kepercayaan ini jatuh runtuh gara-gara melakukan satu kesalahan. Kesalahannya di mana? Namanya sudah dipercaya. Orang kan kadang gimana solusinya? Ya solusi itu kadang-kadang ada laki, ada perempuan. Kalau sudah bawa baper itu bawa perasaan. Nah ini bahaya. Yang istri orang suruh cerai kemudian dinikah dia. Ini kan kurang ajar namanya. Ya, yang janda ya dia ada harapan. Nah ini bisa jadikan kedua. Padahal istri belum siap, ilmunya belum dikasih dan seterusnya banyak hal. Yang gadis sama. Seperti itu. Akhirnya apa? Kalau sudah tidak dipercaya ternyata dia seperti itu kelakuannya, maaf ya. Tingkah lakunya seorang suami begitu, bagaimana ketika istri tahu? Berarti kamu keluar rumah itu bukan untuk mencari ilmu. Kamu keluar itu bukan untuk dakwah dan jihad, tapi nyari perempuan. Kalau sudah diklaim begitu mau apa? Makanya saya pesan sama teman-teman dakwah jangan seperti itu. Kenapa? Saya kasih contoh. Ada seorang kiai, kebetulan dia tahu saya katakan tahu karena tidak mengenal, tahu saja. Nama saya tahu, saya orang mana tahu, saya juga tahu dia. Suatu ketika telepon, Pak Ustadz, kira-kira siapa yang bisa nikahkan saya? Loh emangnya kenapa Pak Yai? Saya mau nikah lagi nih. Dia bilang gitu. Terus istri tahu nggak? Nggak tahu. Saya bilang jangan begitu Pak Yai. Enggak, ini harus ini. Kira-kira yang siap bisa menikahkan saya siapa? Antum siap nggak? Saya nggak, saya jauh. Ustadz yang dekat ada. Kemudian dia menunjukkan dua ustadz itu mana ya? Tidak tahu saya, pokoknya jenengan hubungi sendiri. Dia bilang ketika saya tanya istri nggak tahu dan calon istrinya pun tidak tahu kalau dia sudah menikah. Saya bilang Pak, jenengan itu adalah corong umat. Bapak Yai ini corong umat. Pak Yai ini adalah orang yang dipercaya oleh umat. Saya tidak bisa bayangkan ketika jenengan menikah lalu memberitahu atau bahkan si istri ini tahu bahwa jenengan sudah punya istri, lalu kemudian dia berteriak satu RT datang. Di mana letak kredibilitasnya jenengan? Saya bilang. Wah ini nekat. Ya sudah. Jadi nekat nikah betul. Saya tahunya setahun kemudian. Karena ada orang teman saya iktikaf ketemu kiai itu, kamu kenal dengan Pak Ahmad enggak? Kenal. Terus dia cerita, saya dulu pernah dinasihati Pak Ahmad nggak manut katanya. Akhirnya jadi berantakan semuanya. Ini kan bahaya. Makanya kepercayaan ini sangat penting. Kenapa istri tidak percaya? Karena suaminya tidak bisa dipercaya. Jadi itu diantara salah satunya. Sehingga banyak sekali hambatan-hambatan, program-program, bahkan kegiatan-kegiatan tidak jalan, itu disebabkan karena di situ. Yang kedua, kurang perhatian. Saya sering juga sampaikan, kalian ini kalau di rumah perhatikan istrimu, fokus kepada istrimu, fokus kepada anakmu. Sudah pergi dari pagi sampai malam, di rumah main HP, setelah itu tidur. Godongnya bojone arep turu, dipancal-pancal pengen, nah sudah. Repot kan ini, betul ya? Kebanyakan aktivis begitu kan?
Nah ini. Ini pada ngaku ini ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak pada ngaku ini. La haula wala quwata illa billah. Makanya apa? Fokus ke istri. Ini sangat berpengaruh sekali, bukan hanya pada perjuangan. Maaf, termasuk ekonomi. Pokoknya kalau suami istri itu sudah mulai ruwet itu ekonominya akan berpengaruh. Saya nggak bisa bayangkan orang ribut dengan istri pagi-pagi mau berangkat kerja naik motor, konsen nggak? Enggak. Sampai di pekerjaan konsen nggak? Enggak. Kenapa? Ya karena ribut sama istri. Bisa-bisa di SP1, SP2, SP3 dipecat atau dipotong gajinya karena salah dia dalam mengerjakan sesuatu. Yang bengkel murah itu rah. Ini saja ning di. Ya kan harus dipasang kabeh murah ini belum dipasang ini ya coba. Nah, repot itu. Ini gara-gara ribut sama istri coba. Masya Allah. Padahal jamaah rahimani rahimakumullah, mari kita perhatikan. Orang menikah itu ekonominya dijamin sama Allah. Tapi coba jenengan perhatikan, orang cerai gara-gara ekonomi. Aneh ya? Aneh. Yang salah siapa ini? Cara hidupnya dia. Mari kita buka di Quran surat An-Nur ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un 'alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Dinikahke, Pak, bukan menikah sendiri. Digolekake, bukan golek dewe. Kalau toh golek dewe persetujuan orang tua. Makanya kalau kita punya anak, jenengan sudah mulai sekarang dididik bahwa anak ini dicarikan jodohnya, bukan nyari sendiri. Ya, ini ingat ini. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu kekurangan, fakir disebabkan karena menikah tadi, maka Allah akan kasih cukup. Masa nggak percaya sama janjinya Allah? Jadi kalau ada orang menikah kok kemudian cerai gara-gara ekonomi, ini mesti cara hidupnya keliru, cara hidupnya salah. Saya yakin itu. Karena tidak mungkin Allah menyelisihi janjinya, tidak mungkin. Atau memang ekonomi hanya sebagai alasan. Ada kesalahan apa sebenarnya? La haula wala quwata illa billah. Jadi memang nafkah yang diberikan oleh suami diantaranya kan nafkah dohir. Diantaranya apa? Nafkah ekonomi, pangan, papan, sandang. Papan, rumah. Rumah itu tanggung jawab suami yang mengadakan. Entah itu mau pinjem, dipinjemi, kontrak, bikin, tanggung jawab suami. Istri tinggal ngikut. Nafkah papan itu kan nggak beli tiap hari kan. Begitu ada kontrak 10 tahun ya sudah, itu berarti sudah nafkahnya sudah untuk 10 tahun. Makanya kalau ada seorang istri kok dikatakan saya tidak pernah dinafkahi oleh suami, ini kufur. Padahal rumah disediakan. Kemudian apa lagi? Sandang. Sandang itu juga tanggung jawab suami untuk mengadakan, membelikan. Dan sandangnya adalah syar'i. Kalau nggak syar'i berarti tidak memenuhi nafkah. Nafkah itu belum terpenuhi. Yang terpenuhi adalah sandang syar'i. Kalau sudah terpenuhi, kemudian istri minta lagi, tidak ada kewajiban. Karena kewajibannya sudah terpenuhi, sudah punya. Kalau sudah punya, masih bagus, minta dibelikan lagi, berarti nggak wajib membelikan karena masih punya. Kecuali sudah rusak atau sudah tidak bisa dipakai atau mengurangi nilai syar'i, misalnya bolong, ya, lubang dan seterusnya, itu baru dibelikan. Jadi ibu jangan marah Bu ya, kalau misalnya suami tidak membelikan ya, karena memang masih ada yang dipakai. Ya memang begitu. Nah sekarang pakaian beli buat apa? Sama tanya. Semakin banyak pakaian yang ada di lemari, maaf ibu jenengan itu nanti hisapnya berat. Menghadapi pertanyaan Allah itu berat. Termasuk bapak-bapak ini yang kakean sarung juga. Beli sarung ya, sama baju. Jangan pengen masuk surganya duluan apa lama? Kalau duluan berarti hisapnya biar ringan gimana? Ya dipersedikit. Bajunya dipersedikit, sarungnya dipersedikit. Baju-baju ibu-ibu itu kalau memang ada yang tidak dipakai silakan sedekahkan biar manfaat daripada nggak kepake. Ya kan begitu. Makanya nggak usah dibeliin kalau masih ada yang dipakai, Pak. Saya pun gitu sama. Dengan istri juga begitu. Pokoknya masih ada yang dipakai saya mau beliin. Kalau sudah nggak bisa dipakai baru dibeliin. Dan itu bagian daripada tarbiyah agar kita bisa bersikap qanaah, terima ing pandum. Apa yang sudah ada dia terima, jangan protes. Minta lagi itu maknanya protes. Kok bajuku kok iki terus, ganti. Itu protes namanya. Walaupun tidak disampaikan melalui lisan. Terus lagi, bajuku kok hitam terus, kan gak enak disawang orang. Berarti kamu pakai baju bukan karena Allah. Kamu pakai baju karena ingin mendapatkan pujian orang, dan itu riya. Coba, ternyata sampai ke situ tauhid itu. Luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini masa ekonomi. Kenapa gak cukup? Karena sudah sebenarnya dia tidak harus beli, terus kemudian beli. Akhirnya tidak cukup ekonominya. Apalagi ada orang datang nawani kredit gitu. Ini ada baju Bu, kredit 10 kali. Beli, ya kan? Besok bulan depan ini belum lunas, datang tawani lagi. Lah kapan lunasnya? La haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Itu masalah pakaian. Masalah makanan. Ini dengarkan nih. Makanan itu adalah tanggung jawab suami.
Jadi suami itu menyediakan makanan bagi anak dan istri. Jadi kalau misalnya pulang nggak ada makanan, nggak boleh marah-marah. Yang masak itu suami, karena suami yang memberi nafkah makan. Oh, ibu seneng, ibu seneng, ibu seneng itu, seneng banget wis. Masya Allah ya, ya cocok memang. Sehingga apa? Nafkahnya makan, bukan uang. Jadi kalau udah dikasih uang jangan marah ibu-ibu, karena nafkahnya makanan. Baik, ini cocok ya. Nah ini kan jadi adil kan gitu. Enggak, kita menempatkan pada porsinya. Ini saya terangkan biar jenengan coba nanti. Jadi begini, wanita itu memang harus dimuliakan. Sampai Rasul mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli ma akramun nisa ila karimun. Tidaklah seorang itu disebut mulia kecuali orang ini memuliakan istrinya. Bentuk memuliakan diantaranya adalah meringankan. Istri yang mulia itu istri yang free, siap pakai kapanpun. Jadi tidak ada istri itu nanti mau dipakai suaminya, saya capek mas, nggak ada. Karena yang masak suami, yang belikan makanan suami. Saya ulangi ya, jadi nafkah makan itu adalah suami. Jadi suami itu kalau ngasih uang sama istri adalah uang jajan, bukan uang belanja. Yang belanja siapa? Suami. Jenengan boleh praktek, suami itu belanja lebih ngirit daripada istri. Saya kalau belanja misalnya gini, sop-sopan itu kalau di sana pagi-pagi pada subuh itu 1.500 itu satu bungkus. Itu tinggal kuai dibanyakin itu untuk sehari cukup. Iya toh? Gampang. Coba kalau istri yang belanja, butuh bawang hanya untuk bikin sop, belinya 1 kilo bawangnya. Itu yang bikin gak cukup. Makanya belanja suami. Jenengan nanti bisa buktikan ngirit. Jadi jenengan kalau ngasih uang sama istri itu uang jajan, bukan uang belanja. Kemudian kenapa kok istri yang masak hari ini? Karena istri ini pangerten. Tahu suaminya susah dalam mencari nafkah dan tidak mungkin menyediakan nafkah, dialah yang bantu memasakkan. Kalau tidak dimintai tolong, si istri ini gak wajib kok dia masak. Tapi kalau suami mengatakan, "Dek, ini sudah saya belanjakan, masakkan," maka wajib dia. Kalau udah perintah, perintahnya suami harus hati wajib. Tapi kalau nggak perintah, nggak masak nggak apa-apa. Makanya jenengan bahasanya minta tolong, "Dek, tolong masak no." Jadi keberkahan kemudian sampai kepada nanti pengaruh kepada perjuangan itu kalau ini nanti di jalan itu masalah luar biasa. Jenengan coba aja nanti sepakat. Ini kan istrinya pada datang ya. Coba dirembuk nanti, didiskusikan lagi. Sering-sering diskusi sama istri. Biasa, diskusi itu biasa. Masalah-masalah agama, masalah apa, ngobrol gitu biasa. Itu masalah makan, Pak. Jadi cukup nggak cukup itu sebenarnya pola hidup kita itu gimana. Makanya saya sering bilang kalau sama istri saya, kamu kalau sebelum beli apapun ke pasar, ya karena saya tidak mampu membelikan, saya kasih tugas kamu beli, silahkan. Ini uangnya. Itu cek dulu di kulkas, ada nggak? Kalau ada masak, kalau nggak ada silahkan beli. Jadi habiskan dulu yang ada di lemari. Jangan sampai beli itu kemudian apa? Mubadzir. Ibu-ibu maaf, sebaik-baik wanita kata Nabi, khairun nisa'i allati idza ataita syakarat. Sebaik-baik wanita itu kalau diberi sama suaminya itu bersyukur. Kalau misalnya suami memang tidak sanggup untuk belanja, lalu kemudian perintah kepada istri, "Wahai istriku, tolong nanti belanjakan." Dikasih uang 5.000 itu. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tadi kan saya sudah cerita, satu bungkusnya itu cuma 1.500. Kalau pagi, kalau sama yang ider itu entek itu 2.000 atau 2.500. Kan masih sisa. Nanti belikan tempe ibu-ibu. Hari pertama kasih 5.000, nanti setelah ngaji ini mulai besok kasih 5.000. Belikan tempe. Belikan tempe ya. Jenengan gampang saja Bu, gampang Bu. Nanti diiris-iris tipis gitu, digoreng garing sama kecap, sama sop, sudah. Besoknya lagi kasih 5.000, belikan tempe lagi, nggak apa-apa. Gantian dibacem ya. Besoknya lagi kasih 5.000, belikan tempe lagi, dibikin tempe kering. Jadi tinggal dino makanya tempe tok. Tapi kan macam-macam bentuknya. Itu namanya istri yang solihah, cerdas. Itu bersyukur. Alhamdulillah dikasih 5.000, hadza min fadli robbi, ya toh, dicake di situ, masya Allah. Wes rasa ngeluh dikai 5.000. Tapi gas sing tuku suami, listrik sing bayar suami, semuanya SPP sing bayar suami. Stresnya seorang istri itu kenapa? Karena seorang suami dapat duit 2 juta, "Dek, ini ada uang 2 juta, wes kono sakarepmu." Lah ini yang bikin stres.
Sakarepmu ki nggo bayar SPP, nggo bayar listrik, nggo bayar air, kalau bayar airnya, terus gue belanja, belum anak jajan. Wah itu yang bikin istri, maaf ya, maaf ini, kadang-kadang ada benjolannya, tahu-tahu kanker payudara, ada sakit kanker serviks, ada lagi sakit ini sakit itu, wah tuh migrain dan sebagainya. Itu gara-gara mikir ke sampean itu. Kudune apa? Istri itu kalau memang mau disuruh ya untuk belanja saja. Masalah listrik yang bayar ya suami, masalah air yang bayar suami, SPP yang bayar suami. Kalau mau minta tolong bayarkan, gak apa-apa. Tapi kan yang mikir suami. Istri setengah akal suruh mikir semuanya, coba bayangkan. Stres gak? Stres. Tak beloni Bu, tenang Bu. Saya tahu jenengan rasa ngomong ngerti ya. Karena kebanyakan wanita itu masalahnya di situ kok. Saya ketemu wanita-wanita begitu, makanya diringankan. Kenapa kita tuh sampai susah hidup kita itu ya karena di situ kita kurang pengertian. Jadi istri itu dimuliakan. Dari sisi ekonomi begitu caranya. Kalau kita pengen cukup ya insya Allah.